warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue bikin konten lagi. Udah lama banget gue nggak bikin konten, hampir 2 tahun kayaknya. Dan bintang tamu gue tidak lain tidak bukan adalah sahabat gue sendiri yang udah lama nggak masuk konten gue. Nah kali ini gue masukin konten gue perdana nih, karena gue pengen melanjutkan lagi konten YouTube gue. Nah gue kenalin nih teman, yaitu gimana? Angga Saputra. Ya, Anggar yang Putra. Anggar yang beda-beda tipis itu malah asik, Bro. Iya. Gimana nih? Ah. Gua jadi agak takut nih, kira-kira pertanyaan apa ini? Enggak, pertanyaannya simpel-simpel aja. Apa? Karena ini untuk open pertama di YouTube gua. Karena gua udah lama banget nih nggak bikin konten kan, lo tau sendiri. Malah kebalikannya nih, temen gua nih yang lagi sibuk-sibuknya bikin konten. Oke, jadi buat penggemarnya Dedi ini, brother Dedi ini, mampirlah ke channel YouTube gua ya, namanya adalah Di Balik Mata Kamera. Subscribe, like, and share sebanyak-banyaknya dan dukung ya. Karena ini masih pemula, masih banyak belajar, terutama dari brother Dedi nih. Enggak juga, kita sama-sama belajar. Paling utama, gini gua nanya, kabar lu sehat ya? Alhamdulillah sehat. Lu gimana, Bro? Makin ganteng aja, Bro. Oh enggak lah, makin bewok ya nih. Bewok ya? Sama dong. Gini, gue mau nanya, kesibukan sekarang ini apa nih? Kesibukan sekarang nggak terlalu sibuk lagi sih. Kalau untuk syuting masih, tapi lebih ke dominan ke usaha sih sekarang. Usaha ya. Oke, kalau ditanya di YouTube gue awal dulu kan, mungkin teman-teman udah pada tahu lah ya, kita dunia entertainment, kita bergulik di situ-situ aja, nggak balik kemana kalau nggak di entertainment nih kan. Ya. Nah sekarang bergulik ke bisnis. Ya, lebih ke situ sekarang ya. Oh, situ. Untuk tahun ini ya. Oke, mudah-mudahan lancar ya. Amin. Nah, gue mau nanya mundur dari atau 10 tahun yang ke belakang, di masa sebelum lu syuting. Lu kan di mana, Makassar ya? Banjarmasin, Kalimantan. Nah, Kalimantan. Nah, gue mau nanya Des. Di sana kegiatan lu sebelum di entertainment apa aja nih? Sebelum di entertainment nih, di balik sebelum itulah. Oke, jadi sebelum itu tuh singkat cerita gue ceritain ya. Gue itu orangnya pemalu, minder, dan merasa susah kalau untuk bergaul dengan orang baru ya. Tapi ada satu hal, gue merasa banyak perubahan dalam diri gue ketika gue mengikuti ajang perlombaan model saat itu di Banjarmasin. Oh, di Banjarmasin Dan udah ada model. kebetulan di saat itu gue dapat juara 1, bro. Nah, dari situ gue mikir ternyata suatu hal yang kita ragukan dalam diri kita, kalau kita belum coba kita nggak tahu hasilnya seperti apa, bro. Iya. Dari situ mulai nih adanya kepercayaan dirian. Dari sana berkembang menjadi ya kayak gitulah, nggak jauh-jauh dari entertain, kayak video klip, iklan, tapi di daerah ya. Dan akhirnya gue di sana sempat bekerja di salah satu TVRI daerah. Oh, TVRI daerah. TVRI ya, daerah ya. Banjarmasin, jadi presenter dan juga penyiar berita. Dan Oke, terakhir pasti, sebelum gua ke Jakarta, gua kerja di salah satu bank swasta di sana. Di sana. Di sana Oh. ya. Kenapa resign? Hah? Kenapa Ya, kenapa resign itu banyak banget ya pertanyaannya ya. Karena gua mikir kayak gini, bro. Banyak orang itu mempunyai mimpinya masing-masing ya. Iya. Ada yang pengen kerja kantoran, ada pengen jadi dokter dan lain-lain. Nah, begitupun dengan gua. Ngerasa ketika gua berada di bidang gua, khususnya di entertain, di hiburan ya, gua merasa hidup di situ. Walaupun gua tahu di dunia entertain kan masa depannya masih abu-abu ya. Iya. Tapi gua ngerasa hidup adalah pilihan. Tapi kalau gua mikir, kalau gua melanjutkan itu di entertain di daerah gua, itu susah untuk berkembang karena ruang lingkupnya adalah daerah. Iya, betul. Jalan salah satunya ggue harus ke Jakarta, yaitu Hijrah ke dengan sini. mengorbankan pekerjaan yang Pekerjaan. pasti gitu, bro. Sama dong ya sama gue ya. Sama ya. Nah, kalau dibicarakan entertainment itu kan nggak ada habisnya ya. Gue tuh pengen beda dari podcast gue sebelumnya. Lu tau sendiri lah, podcast gue semua paling banyak itu gue nanya tentang entertainment, tentang pekerjaan yang lu hadapin selama lu di entertainment kan, hampir 10% seperti itu. Nah, kali ini gue mau nanya yang beda nih dari yang lain nih. Apa, bro? Lu kan pernah kerja di bank. Oke. Lu pernah nggak ngalamin di mana kerjaan lu itu diremehkan di segala macam, atau di ibarat kata lu tuh kerja di situ tuh kayak ada orang yang nggak suka, pasti ada dong. Nah, pernah nggak lu rasain sih? Sih pasti ya, karena setiap pekerjaan itu pasti punya cerita ya. Apalagi pekerjaan yang langsung berhadapan dengan orang ataupun nasabah seperti gua kan ya. Gua ini termasuk orang beruntung, bro, karena gua cuma lulusan SMA kan. Sedangkan saat itu gua daftar, teman-teman yang lain tuh udah lulusan Kuliah S1. dong? Iya, biasa orang ke bank tuh pasti udah kuliah dong. Cuma gua yang SMA, dan memang salah satu impian gua ya selain di entertain
itu adalah pengen banget kerja di bank, kayak pakaian rapi dan Iya, pakai lain-lain. kemeja, jas ya. Nah akhirnya gue kepilih di situ, kontrak ya di sana awal ya masih kontrak itu per 2 tahun bro. Oh, per tahun berpanjang. Jadi di situ gua jalanin ya, namanya kita belajar, apalagi gua orangnya ini juga ya masalah komputer ya, masalah input data itu agak gaptek kayak gitu. Jadi gua dari sekian banyaknya yang baru-baru nih yang belajar training, gua aja perasaan paling susah untuk memahami skala bidang karena kan banyak inputan, ada layar hijau, layar ini, karena gue di situ bagian operasional ya, gue bagian teller di sana. Oh, berarti bagian teller. Jadi gue langsung berhadapan dengan nasabah dan otomatis kan kita harus selain interaksi kita harus kecepatan tangan juga kan Ya, untuk ngetik, transaksi ngetik, kan. iya. Ya pasti banyak lah, namanya kita belajar ya, pasti banyak teguran-teguran. Tapi di situ gue nganggap teguran adalah cara untuk kita belajar lebih baik lagi, gitu. Sempat sih yang kayak dibilang kayak goblok dan lain-lain karena ada di situ. Karena ada atasan gua tuh agak orangnya peral kata-katanya. Iya. Tapi ya gua mikir yang namanya kita belajar ya mau nggak mau kita ya harus mendengarkan kayak gitu. Tapi dengan motivasi ya, gimana caranya gua harus bisa biar gua tuh nggak seperti ini terus kayak gitu. Motivasi gua seperti itu. Dan akhirnya kelamaan akhirnya gua memahamin semuanya dan gue sering juga dibantu buat ngajarin yang baru-baru seperti gue gitu. Karena di dalam hati gue ya apapun itu gue nggak suka ataupun apapun itu, gue berprinsip adalah semua orang itu sama bro. Jadi kalau orang itu nggak bisa ya kita harus bantu dengan cara kita, bukan dengan cara mencaci maki atau apa Ya, gitu betul. kan, dengan cara kita menyemangati. Iya, Karena kalau kita mencaci maki atau kita ngedropin orang, yang ada orang makin takut nih. Tapi kalau kita dukung, kalau kita semangatin dia, ayo bisa nih, bisa. Gue yakin dia pasti senang dan pasti pengen banget bisa secepat mungkin. Karena nggak ada yang pengennya telat belajar gitu bro. Nah, gue tanya lagi ya. Lu memutuskan untuk resign di pekerjaan lu itu kenapa? Yang bikin lu, gue harus ke Jakarta nih. Kenapa? Ya sebenarnya banyak banget ya. Malah gue pernah dekat sama orang ya di sana. Dia bilang ngapain lu pindah dengan kerjaan yang jelas di sini dengan sesuatu abu-abu ketika lu berangkat ke Jakarta. Karena gini bro, kita mundur ke belakang dulu sebelum gue kerja di bank, gue pernah juga ke Jakarta ikut entertain. Oh, udah pernah masuk ke sini? 3 bulan. Ah, terus? Cuma gue ikut kayak figuran, ekstra. Oh, pernah masuk itu tahun berapa? Itu tahun 2014. Oh, berarti sebelum gue kesini dong? 2014 gue pernah ke Jakarta bareng sama teman gue. Di sana gue bener-bener rasanya kelaparan bro. Yang namanya Aqua 1 liter itu diirit sampai 3 hari. Di kosan? Di kosan, sampai gue nih pengen banget lapar ya, pengen banget makan kayak lalapan itu. Gue tuh akhirnya gue maksa beli, cuma beli ati Ya, apa sih? ati ampela doang kayak gitu. Dan itu pun gue irit sampai besok, pokoknya panjang banget lah perjalanan gue di saat awal-awal itu ya. Akhirnya gue balik lagi karena gue tipes. Nah di selang itu akhirnya gue dapat kerjaan itu bro. Oh, berarti di saat lu di Jakarta itu masa pahit lu? Pahit banget itu. Itu yang bikin pahit. Tabungan habis, gua nggak mungkin kan minta terus Berapa sama bulan orang lu di tua sini? kan. Berapa bulan di sini? Yang awal itu. Iya. Yang awal itu 3 bulan. 3 bulan. Akhirnya lu mutusin balik lagi. Mutus lagi itu karena gua terpaksa bro. Karena mama gua mikir kalau seandainya lu tetap mempertahankan di Jakarta dengan kondisi lu seperti ini, maka kasihan lu fisik. Iya. Tapi kalau lu balik lagi, lu sembuhin itu, kalau lu mau ke Jakarta lagi, lu ada teman nanti kayak gitu. Iya, betul. Akhirnya gue mikir banyak banget, walaupun saat itu gue ngerasa job gue banyak, cuma job-job kayak ya bayaran 50.000. Alhamdulillah ya, maksudnya tuh kayak banyak tawar-tawaran kayak Iya. jadi figuran. Gue ngerasa bidang gue ada di sini, jalan gue ada di sini, cuma gue dikalahkan dengan fisik gue bro. Gitu. Kalau kita nanya tentang masalah figuran, jujur aja, kita nggak munafik ya berdua ya. Tentang hal figuran itu, menurut gue setiap hari juga ada. Lu mau job tiap hari juga ada. Gue bilang kalau untuk figuran, gue nggak munafik juga gitu. Kalau untuk nyari duit buat figuran ya. Tapi kan di sini kita nyari buat karena kita udah sekarang merasakan kita talent, merasakan kita buat kita itu ya maaf kata ya kita udah berkelas gitu. Walaupun kita merintis dari awal, kayak kita tahu sendiri lah gimana. Nah, di masa lu balik ke kampung, yang bikin lu mutusin balik lagi ke sini apa? Jadi gini, sebenarnya lama banget sih gue nggak bahas ini kan ya. Lu belum pernah bahas sama gua dong. Gue pernah bahas lu, maksudnya lama nggak pernah bahas lagi terakhir sama lu itu. Itu kan waktu di sana tahun di berapa Jaksel. itu, berapa tahun lalu kan Berapa ya? tahun sebelum Covid. Nah sekarang gue coba jelasin lagi kan ya. Jadi gini, apa yang membuat gue jadi memutuskan ke Jakarta itu adalah pilihan bro.
Gua Udah yakin tuh ya. memang kita nggak ini ya, selain kita mental yang kuat ke Jakarta, kita harus menyiapkan juga yang namanya dana, bro, tabungan. Oh, tabungan Karena menjelang kita di kesini sini ya. ngerantau. Ya, betul. Nah, kesalahan gua 2014, gua bawa dana cuma itu nggak mencukupi. Hanya sebatas buat sendiri aja. Jadi gua mikir, gua ke Banjarmasin, gua mau sehatin badan dulu, sekalian gua cari kerja biar gua ada penghasilan buat nanti ke Jakarta. Jadi gua tuh udah ada rencana, gua pasti balik lagi ke Jakarta. Oh iya. Dan di saat gua dapat kerjaan itu yang di salah satu bank itu, gua pun sebenarnya ragu juga tanda tangan karena apa? Kontraknya 2 tahun. Kalau gua nerima ini otomatis 2 tahun gua nggak bakalan bisa ke Jakarta. Tapi kalau gua nggak nerima ini, gua nggak ada penghasilan, nggak mungkin dong kita minta terus sama orang tua gitu. Iya betul. Tapi gua sempat konfirmasi sama teman gua, minta pendapat, akhirnya ya gitu, akhirnya ya udah terima aja kayak gitu kan. Sekalian kan fisik lu kan bisa berbenah dulu di Iya. situ. Akhirnya gua tanda tangan kontrak, dan di hari pertama gua masuk kerja itu ada di belakang buku catatan gua itu udah ada tulisan tuh, gua tulis motivasi. Jakarta adalah kota pilihan. Suatu hari nanti gua pasti balik lagi ke kota itu. Itu Tapi lu langsung diterima itu. Langsung diterima itu. di bank. Langsung terima gua. Dan setiap hari gua belajar tuh di belakang tuh pasti ada kayak kata-kata kayak Puitis yang bikin semangatkan karena diri ya. Semangat gue nih mengembung bro. Pengen ke Jakarta. Iya, karena gue juga kan bukan terlahir dari orang yang benar-benar kaya kan. Iya. Gue sedang lah menengah kayak gitu kan. Jadi ya kalau gue balik lagi, gue tahu kelaparan kemarin, jadi gue harus antisipasi untuk lebih baik lagi ke depannya gitu. Waktu lu di Jakarta 3 bulan itu, sekurus apa sih lu? Gue kurus lu banget tipes? tuh, tipes. Karena gini, Ada fotonya? fotonya ada sih di Facebook, nanti gue kirim oleh. Ntar gue cek deh, gue pengen lihat deh. Jadi ya itu bro, pokoknya sedih banget lah kalau bagi gue sendiri ya, itu bener-bener pahit banget. Gue hampir tiap hari makan kerupuk bro. Anjir. Jadi uang 1.000 itu karena berhubung di situ masak ya Magicom ya, gue ada nasi kan bisa direct kan ya. Jadi gue ke bawah, gue cuma beli kerupuk itu udah enak banget bagi gue pakai kecap. Sama nasi kecap. Iya, makanya kalau Itu misalkan kayak anak kecil makan ya. Karena terpaksa bro. Tapi itu yang membuat gue tuh menjadi kuat. Iya. Karena apa? Mental itu Mental. terbentuk ketika kita tuh merasakan hal pedih bro. Nah itulah yang selalu kadang gue bilang ke beberapa, karena malu juga pernah podcast kan, yaitu ketika kita datang ke Jakarta, ya mental kita diuji. Dimana kita, itu tadi gue bilang tadi kan, kita keluar dari zona nyamannya kita, keluar dari kita dimana kandangnya kita keluar di sini lah kita beruji untuk kita jadi lebih sukses, pemikiran berubah semua, yaitu. Ya makanya gue suka ngelihat orang-orang yang mulai dari nol datang ke Jakarta. Kalau lu udah terjun, ya terjun aja sekalian. Udah terjun di dalam ya berenang aja sekalian, basah aja sekalian, nah gitu. Tapi alhamdulillah ya sekarang udah membaik, udah Alhamdulillah. sukses segala macam. Ya sekarang gue berarti gue kesini kemarin lagi kan 2017 nih. Iya. Gue kerja 2 tahun kan ya. Iya. 2014, 2016, 2017 berarti ya. Iya. 15. Pas Covid lu nggak 16. balik? Mana? Pas Covid kemarin? balik gue kemarin. Oh Covid lu balik? Itu pas Sekitar lagi redanya lu berapa balik lagi sini? 3 bulan, iya kayak gitu. Nah jadi gue betul habis yang resign itu, Iya. gue mikir lagi bro. Di saat 1 minggu lagi mau resign, gue mikir lagi nih apa yang harus gue lakukan. Seandainya gue ke Jakarta, gue tahu nih definisi ataupun resikonya. Iya. Mungkin gue jadi gembel lagi bro. Cuma ada perasaan penasaran dan keinginan yang kuat Pengen banget, dicoba pengen nih berjuang apa. lagi Iya. walaupun gue tahu di sini tuh sakit banget, parah banget, mungkin bisa jadi balik kayak dulu lagi. Cuma hidup adalah pilihan, karena gue mikir kalau gue nyambung lagi kontrak, padahal gue di situ ya mungkin kalau misalnya gue lanjut lagi, bukan mungkin, emang pasti kayak gitu kan. Jabatan bisa naik lagi. Ya itu mau dipindah ke luar kayak gitu. Cuma masalahnya butuh waktu lagi gue buat ke Jakarta, sampai usia kapan nanti gue kesini kan. Umur udah bertambah ya kan. Akhirnya gue putusin itu ke Jakarta walaupun gue mengalami banyak perundingan sama teman-teman gue. Jadi gini, dari 100% teman gue hanya 20% yang mendukung gue. Sisanya tuh ngapain lo ke Jakarta? Jakarta itu nggak bakalan bisa, lu nggak bisa hidup di Jakarta, nggak bisa kayak gitu. Kayak gitulah. Jadi banyak yang meragukan kayak gitu. Padahal Tapi orang belum ngalamin. Kan? akhirnya ada 20% teman-teman gue yang tahu diri gue, semangatnya kayak gimana, ambisinya kayak gimana, dan terakhir gue tanyain diri gue sendiri, apa yang gue pengen dalam hidup gue? Apakah gue harus maju atau gue harus di zona nyaman? Akhirnya Bismillah, gue memutuskan untuk ke Jakarta, dan itu adalah pilihan. Dan sampai sekarang nih 2017, ini berapa 5 tahun, 6 tahun lah. 5 tahun, dan gue udah merasakan suka dukanya, dan sampai saat ini pun sebenarnya gue masih belajar mengenal hidup dan juga peraktingan. Iya.
akhirnya masih belajar lah di luar kampus. Ya semuanya acting itu nggak ada habisnya sih menurut gua, karena belajar terus belajar. Oke, lu kan udah ngomong sama temen lu, sama nyokap lu gimana? Nyokap bokap lu? Saat itu Hmm. awal itu nyokap gua nggak setuju. Nggak setuju. Karena kan kesana mikir kan lagi? ngapain lagi, yang ada nanti sakit lagi dan apa. Iya. Tapi kalau bokap gua itu lebih setuju. Kenapa? Karena bapak gua waktu usia gua saat itu, bapak gua tuh pernah ikut syuting bro. Oh. Zaman Rona Karno. Cuma Iya, karena keadaan keuangan dan juga nggak didukung sama orang tua beliau, akhirnya beliau tuh hanya menjadi mimpi gitu bro. Makanya ketika di Banjarmasin, ketika gua ikut model dan lain-lain kayak gitu kan, beliau itu sangat mendukung banget. Berarti lu ada ibaratnya keturunan seni ya? Ini bokap lu aja dari bidang seni loh. Ya mungkin. Tapi nyanyi gimana lu? Kalau Bisa? nyanyi, alhamdulillah gue males bro. Karena gue pengen banget, gue udah belajar, udah manggil private juga di situ. Tapi emang mungkin karena gue nggak fokus dan juga suara gue emang nggak bisa, jadi nggak bisa. Oke, selama berapa tahun di Jakarta? Oke. Lu kan syuting nih, udah berapa judul banyak yang gue lihat sampai di layangan putus sampai segala macam, sampai sinetron, sampai kita pernah sinetron bareng juga. Nah, pas lu pulang kampung, ada nggak sih orang yang gila yang selama ini gue remehin ternyata dia maksudnya gini, ini orang nih ngeremehin lu nih, pas lihat lu buktiin semua lu udah tercapai, mereka melihat lu apa pandangan? Sebenarnya gini, maksudnya tuh sebenarnya responnya tuh banyak hal yang kita dapatkan. Mungkin kita di sini kan kayak syuting kan, kalau kita udah menjalani kayak pekerjaan biasa kan. Iya. Ternyata dampaknya luas bro. Betul. Karena kan seluruh Indonesia bisa melihat kayak gitu kan. Betul. Gua nggak bilang diri gua artis kan, gua masih belajar. Tapi apa yang gua kerjakan di Jakarta, khususnya di bidang entertain ya, itu sangat berdampak banget ketika gua balik ke Banjarmasin. Contohnya misalkan kayak teman-teman gua yang hilang kontak, itu dia ngubungin gua kayak gitu kan, Angga ini aku lihat kamu ini kayak gitu. Jadi silaturahmi kembali lagi gitu. Dan juga ada teman-teman gua mungkin yang dulunya meremehkan kan, yang menertawakan, apalagi basic gua dulu pemalu dan minder kan ya Pak, pahit lah dulu waktu sekolah itu. Akhirnya mereka jumpa sama gua, ya udah kayak gitu, kita semakin akrab dengan ini kayak gitu. Jadi gua mikir gua tanamkan, kita nggak bisa ngejat orang itu, walaupun orang itu saat ini jatuh ya, kita nggak tahu apakah orang itu nantinya mungkin bisa jadi lebih sukses daripada kita. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita mendukung gitu. Kalau kita nggak bisa bantu dari segi materi, paling nggak kita semangatin dia lah gitu. Karena kita nggak tahu besok dia jadi apa. Iya betul. Gitu. Dia kan syuting udah berapa tahun sih? 5-6 ya? 5 Oh, tahun dari 2017. Ya 2017 sudah 5 tahunan lah, 5 tahun lebih ya. Nah, lu syuting di sini ada merasa jenuh nggak sih? Jujur ya, untuk saat ini ya, mungkin sama kayak pekerjaan ya, brother ya. Gua awal gua datang ke Jakarta itu gua ngebu-ngebu nih. Ya kan ya? Ngebu-ngebu tuh dalam artian gua harus tayang kayak gini. Tapi dulu gua pernah ketemu sama temen gua kan yang lebih dulu. Dia tuh kayak kurang semangat lagi, padahal job dia udah lumayan nih ya kan. Pas gua tanya, "Lu kenapa, Bro? Enggak ngambil kan sayang banget nih lu ini gimana?" Terus dia ada bilang sama gua jenuh kayak gitu. Di dalam pikiran gua saat itu, kok bisa jenuh sih, sedangkan pekerjaan kan ada depan mata. Nah ternyata itu yang gue rasain saat ini bro. Nah kayak gitu, mungkin karena saat ini gue sudah berkeluarga kan ya, jadi aktivitas gue tuh nggak bisa sepulnya kayak dulu kan ya. Apalagi lu tahu kan waktu syuting ini kan pagi ke pagi. Iya betul. Kita benar-benar meluangkan waktu itu seharian, ya kan ya. Nah sedangkan di sini gue udah beda kayak dulu. Apalagi gue di sekarang ini agak fokus ke usaha kan sama keluarga kan ya. Jadi lama gue agak malas sekarang jujur aja syuting. Terus lu nggak ada untuk ngilangin rasa jenuh itu? Sedangkan gue sendiri, yang ini gue cerita ya, gue sendiri aja gue ada jenuhnya, tapi kayaknya kalau gue bilang jenuh gue nggak bersyukur deh, gue gituin kan, karena hidup gue kayaknya awal juga naik kan dari sini. Betul. Gitu. Akhirnya gue coba untuk ngilangin jenuh gue ya, gue bikin kegiatan yaitu tadi podcast segala macam, bikin film pendek. Karena kenapa? Itu untuk ngilangin gue jenuh sebenarnya, dan ngilangin di mana masa kayaknya gue harus banyak ilmu lagi deh gitu. Ya itu sebenarnya ya nama di kerjaan semua pasti akan ada rasa jenuh, cuman tinggal kitanya aja lagi. Tapi apa sih cita-cita lu di entertainment ini yang belum lu kesampaian? Entertain ya, kita bahas entertain ya. Kita bahas entertain nih. Apa ya? Kalau untuk lebih berkembang lagi itu pasti ya, setiap di entertain di pekerjaan manapun pasti pengen lebih baik lagi. Cuma yang belum gua pengen gapai banget nih, Kepala lebar.
Kalau dulu gue jujur ya, ini gue nggak bohong ya. Kalau dulu gue pengen banget nih main layar lebar dan ini. Kalau sekarang tuh gue udah berkurang bro, jujur aja. Kayak Apa gitu. yang bikin lu Nggak tahu gue. Maksudnya makanya gue tuh saat ini tuh gue mencari kesibukan itu tuh dengan cara bikin YouTube bro. Karena kalau kita bikin YouTube kita bisa membuat sendiri cerita bro. Ada suatu kepuasan sendiri ketika kita tuh langsung berhadapan dengan Nah itu tadi makanya gue bilang sorry nih ya. Oke. Makanya yang bikin lo itu kan karena udah dapat ilmu. Ada ilmu dari syuting, lu bisa ada baca naskah kan lu tahu. Oh, per adegan lu tahu jadinya kan? Oke. Nah, disitulah yang bikin lu bisa di belakang layar, yang bikin lu bikin syuting. Kayaknya gue punya ide deh begini-begini. Bener nggak? Ya. Iya kan? Betul. Nah, di situ makanya semakin kita banyak syuting, semakin banyak kita merasakan dapat ilmu. Betul. Makanya gue bilang jangan stop. Ya kalau gue bilang ke lu ya saat ini, kalau lebih baik lu jangan stop syuting, karena syuting itu yang bikin semangat lagi. Suatu saat lu pasti akan kangen dengan syuting kalau lu nggak syuting. Jadi gini, gue tuh kadang-kadang gue mikir juga ya, tujuan gue datang ke Jakarta itu buat entertain ya. Iya. Tapi lambat laun kan ya, semua itu berubah bro. Gue nggak bilang diri gue nggak ngambil job sama sekali, maksud tuh nggak mau lagi ya. Gue tetap ambil, maksud tuh sekarang jadi lebih suka-suka bro. Kalau dulu kan bener-bener nih ada apapun itu gue ambil, gue sikat gitu. Kalau sekarang nih gue kadang-kadang udah depan mata, kadang-kadang gue malah mikir cari alasan biar gue bisa bebas dari itu kayak gitu. Gitu mungkin itu ada rasa jenuh yang memang itu nilai negatif juga bagi gue ya. Mungkin nextnya gue harus menyendiri dulu atau apa biar gue bisa lebih semangat lagi. Oke, Pak produser ini di depan gimana? Ada produser. Ini produser ngasih kode nih dari tadi. Kode. Gua nggak bisa ya, kalau untuk kesedihannya semua orang pasti akan merasa kesedihan ada kan, itu kepahitan lu yang lu hadapin ketika lu datang ke Jakarta, lu merasakan sampai tipes, itu menurut gua wow banget itu. Wow, dan itu adalah proses yang ya proses yang lu lewatin, tapi nggak sepahit yang gua hadapin di masa-masanya gua sebelum syuting kan. Oh ya, jadi kalau kalian mau tahu bagaimana kisahnya Brother Daddy ini, mampir aja ke channel di balik mata kamera. Tadi kita udah bikin podcast ya tentang perjalanan hidup lu, dan ini luar biasa banget, penyemangat banget bro, dan wajib banget kalian fans-fansnya Daddy buat mampir ya, sekalian subscribe. Tapi kalau gue pengen sih lu nggak ada challenge buat diri lu sendiri apa? Challenge gue apa ya? Gue kaku banget nih bro sekarang. Gue mungkin apa ya? Di acting atau di apa? Mungkin lebih ke usaha sih sekarang. Usaha. Jujur gue. Enggak. Kalau acting mungkin kalau gue kumpul sama lu ya, anak-anak syuting ya, dan sama Pak produser kita nih dan lain-lain. Gue sebenarnya termotivasi lagi bro kalau kita bahas-bahas kayak gini, karena mengingatkan semangat gue yang dulu. Iya. Cuma mungkin untuk balik lagi yang benar-benar full lagi, mungkin gue pikirkan dan butuh dorongan yang lebih kuat lagi. Nantilah kita produksi sebuah film bagus lah. Ini. Iya kan? Kalau ada rezeki kita bikin film bagus. Iya kan? Gue juga alhamdulillah nih lagi dapat link lah buat ke penayangannya itu. Nanti gue coba. Gue sendiri aja, gue motivasi gue adalah gue pengen setiap gue lewat mesti dia. Iya nggak sih? Lu pernah pengen rasain dapat itu nggak? Tapi kalau di kampung pasti ada dong. Kalau di kampung orang udah kenal. Familiar ya. Iya. Oh ini kayaknya yang ini nih. Di Baron apa deh? Nah, itu yang gue selalu pengen dapetin. Ya bagus, kita memang harus ada motivasi. Challenge-nya itu. Keinginan. Iya, karena membuat kita. Ya wajar dong kita kerja di entertainment. Buat apa kalau nggak episode-nya dapatnya di sana? Iya. Duit ya memang utama. Tapi kan yang paling utama adalah itu. Karena kalau kita kerja seperti itu ya ujung-ujungnya dikenal orang. Iya. Emang kita kerjanya dikenal orang. Iya, dikenal orang, dan kita bisa menjadi inspirasi motivasi bagi anak muda lainnya bro. Bahwa sorry nih. Gimana? Bahwa ibarat tuh segala sesuatu hal yang mungkin dikatakan sukses, dilihat orang sukses, itu ada perjuangan yang menyedihkan orang. Tapi bukan berarti itu ada kepahitan yang benar-benar yang membatinkan ya. Membatinkan memang ya, tapi itu adalah proses untuk menuju kesuksesan bro. Asalkan kita telaten. Masalahnya gue setengah-setengah. Nah itu masalahnya bro. Lo harus balik lagi gue bro. Ini kan lagi stripping lo kan, stripping judul baru ya? Ya judul baru. Apa judulnya? Teka-teki Cita. Tayang di Global TV, tapi masih promo lagi bro. Masih promo nih ya? Nanti nonton ya. Gua sebagai masih bingung ya. Karena gini bro. Berapa episode sih? Gua kemarin dapat 3 episode ya. Cuma itu lama banget breaknya. Oh, gua Yanto. Jadi gua dihubungin lagi bukan berapa hari kemarin buat sampai nanti 2 hari atau 3 hari kemudian gitu kan. Syutingnya kemungkinan di puncak nanti. Oh, oke. Yanto gua uploadnya.
Itu bermain bareng sama Arbani Ajis. Iya, nanti bisa kalian Nanti kan saksikan nonton ya? di episode 1 kayaknya itu mungkin ya. Nah oke, motivasi buat mereka-mereka nih, buat yang mau pendatang baru di dunia entertainment, mau apa, ya udah persilakan deh mau ngomong apa. Oke teman-teman semuanya, bagi kalian yang pejuang mimpi ya, di sini gue bukannya menggurui, tapi di sini kita share pengalaman ya. Jadi bagi kalian yang mempunyai mimpi ataupun keinginan yang apapun itu, bukan hanya entertain ya, kalian wajib yang mempunyai keinginan untuk ke arah sana nih. Yang penting jangan terlalu bermimpi kayak misalkan jadi presiden atau apa, itu kan agak kejauhan Ya kenapa enggak kalau jadi? tapi bisa juga sih itu. Kan? Maksudnya tuh apalagi hal-hal kayak gini kan, itu gampang banget tuh asalkan kita yakin. Nah yang kedua adalah mental nih, kerja dimanapun itu kita harus mempunyai mental yang kuat bro. Betul. Jangan baperan. Terus kita haus ilmu tuh, kalau ada orang ngasih tahu ya udah kita serap ilmunya kayak gitu-gitu kan ya. Terus yang ketiga berikutnya adalah jangan mudah menyerah. Apapun itu yang orang-orang bilang tentang diri kita, meremehkan kita atau apa, itu jadikan sebuah motivasi buat kita. dan tunjukkan pada mereka kalau kita bisa kayak gitu. Oke. Sisanya adalah semangat terus, berjuang terus, dan gue yakin nggak ada istilah yang namanya perjuangan sia-sia. Betul. Nggak ada yang namanya tuh berakhir dengan mimpi aja. Selama kita masih terbangun dari mimpi itu, kita mau mengejar mimpi itu, kita pasti bisa melangkah ke arah sana. Gue yakin pasti bisa kalian semua. Oke, thank you. Thank buat you. Angga. Oke. Semoga sukses, semoga jalan terus usahanya ya. Oke, amin. Lu juga ya. Ya, amin. Gue juga lagi proses lagi buka usaha. Semangat buat syutingnya. Jangan kendor lagi. Ya, Gue lihat emang jarang lu syuting. Paling you, cuma bro. sekali 2 kali doang Iya, gue lihat. thank you, bro. Ya, Iya. semangat terus. Jangan ngeluh. Jangan ngeluh, itu adalah orang yang mental rendah. Betul. Jadi kalau ngeluh, hilangkan ngeluhan itu. Terus semangat. Karena gue yakin kita akan sukses tanpa harus ada pendopang orang lain. Paham nggak? Tanpa Pendopang harus orang lain. menyudutkan orang lain. Iya, jadi maksudnya kalau kita ke orang lain ya kita minta semangat aja. Ayo semangatin gue aja udah. Gue yakin gue bisa aja. Oke. Gue bisa sukses. Sebelum kita tutup, kita panggil dulu itu kita produser kita buat gabung di sini. Gak mau dia. Nggak mau dia. Nggak mau dia. Oke, thank you. Mungkin next nanti podcast. Boleh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.